dalil tawassul wa tu'ayyiduhu dan memperkuat. Fan gila kan andaikan ada orang berkata inna dzalika khasun bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, ini kan tawassul untuk khusus kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada orang berkata seperti itu, fal jawabuna, jawabannya adalah anna hadza takhsisan la dalil alaihi khususan. Kekhususan model seperti ini enggak ada dalilnya secara khusus. Siapa yang bilang bahwa tawassul khusus untuk Nabi saja, di dalam hidupnya Nabi saja? Siapa yang bilang? Itu dalilnya enggak berbentuk dalil. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kan sekarang banyak orang mengatakan bolehlah ini khusus untuk Nabi Muhammad, tawassul khusus untuk Nabi Muhammad, bukan Nabi berarti enggak boleh. Ini dalil model seperti apa yang mereka ambil? Andaikan mereka berkata seperti itu enggak menjadi dalil, dan itu tidak dijadikan dalil kuat buat mereka. Kenapa? Wa anna ruha bagiyatun, sementara ruh itu kan kekal. Di antara yang kekal itu adalah ruh. Ya kan? Ajibud zanab itu adalah yang berada di akhir, yang ada di punggung batang ekor itu. Apa? Ya, yang ada di tulang ekor, ya. Sulbi itu tulang ekor. Itu tulang ekor yang kecil itu. Yang itu adalah asal usul dari keturunan. Wa ruha bagiyatun, karena ruh itu kekal. Ruh itu enggak bakal mati. Yang mati itu kan jasad. Yang disebut dengan kematian itu naglur ruh, pindahnya ruh. Kematian, naglur ruh minal jasad, yang pindahnya ruh dari jasad kemana? Ke tempat-tempat tertentu, ke tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan kematian itu bukan berarti ruhnya mati, enggak. Ruhnya ada, gitu. Ruhnya ada, karena ruh itu kekal. Jadi orang-orang yang udah meninggal dunia nih, enggak mati sebagaimana matinya ruh, karena ruh itu tidak bakal mati. Ruh bakal merasakan nikmat atau keburukan. Orang-orang yang baik, dia bakal merasakan nikmat di dalam kubur. Kalau orang-orang yang buruk, dia bakal merasakan azab di dalam kubur, karena ruh itu tidak mati. Jadi enggak sebagaimana ada orang punya pemahaman mati adalah mati. Tidak. Itu cuma pindahnya ruh. Ruh pindah dari tempat yang dimana ruh berada di jasad yang sekarang kita miliki ke tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ruha bagiyatun wa hiya allati yakunu bil ihsas. Yang ruh itu dia mempunyai merasa-rasa. Ihsas, merasa. Makanya kalau misalnya ada orang meninggal dunia, dimandiin, itu mandiinnya jangan kasar-kasar, dia terasa betul-betul. Dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, jika kalian memandikan jenazah, atau di antara adab orang memandikan jenazah, enggak boleh terlalu keras, karena al-mayyit yata'adza, mayit itu merasa tersakiti, kalau misalnya ada orang yang memandikannya terlalu keras. Wal idrak, roh itu mampu untuk mendapat syuur dan merasa. Syuur itu ada daya rasa yang khusus. Sebagaimana kalau misalnya kita minum air putih, air susu, air teh, air kopi, air orson, air jus dan sebagainya, berbeda rasanya. Kenapa? Ada roh. Ya jemaah, ada roh. Kenapa saya katakan berbeda? Yang saya rasa itu ruh, bukan jasad. Saya menyatakan bahwa air putih beda dengan air teh beda dengan air kopi beda dengan air susu dan sebagainya, semuanya berbeda. Itu daya rasanya itu semuanya berbeda. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sesama air putih jus dengan air putih biasa pun berbeda-beda.
Air putih yang diambil dari dari sumur, ya air putih yang diambil dari air sumur dengan air putih yang kita ambil dari air mineral rasanya pun berbeda. Bahkan kalau misalnya sesama air mineral saja, kita ini merek A dengan merek B, merek B, C dan D dan sebagainya berbeda itu semuanya. Kenapa? Karena kita punya ruh untuk membedakan itu. Kalau nggak ada ruh, nggak merasa. Nggak merasa. Bisa paham nggak jemaah? Bisa paham nggak? Kita bisa minum dan kita bisa merasa karena ada ruh. Kenapa orang udah meninggal dunia nggak bisa minum? Karena nggak ada ruh. Nggak ada ruh. Kenapa orang meninggal dunia juga nggak makan? Karena nggak ada ruh. Dan kenapa juga orang meninggal dunia nggak bisa bergerak? Karena nggak ada ruh. Karena andai kan ada ruh dia bisa bergerak lagi. Nah itu yang mempunyai kekuatan dalam satu kehidupan adalah ruh. Makanya kalau misalnya ruhnya hidup, dia mempunyai kekuatan ruh itu dengan ngaji, banyaknya zikir, dekat kepada Allah, ruhnya hidup dan ruhnya kuat. Tapi kalau misalnya ruhnya lemah, semuanya berproses menjadi lemah semuanya. Jadi itu semuanya tergantung kepada dekat atau tidak dekatnya ruh kepada sang pencipta ruh, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yasalunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu. Wa madhhab ahli sunnah wal jamaah, dan madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab yang dicetuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Akidah sunnah wal jamaah itu adalah akidahnya Rasulullah, akidahnya keluarga Rasulullah, akidahnya sahabat Rasulullah, akidahnya para aulia, akidahnya para ulama, orang-orang saleh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ini orang yang benci kepada Rasul atau keluarga atau sahabat atau para wali atau para ulama, berarti itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau misalnya ada orang benci sama ulama, atau ada orang benci sama wali, atau ada orang benci sama sahabat, atau orang benci kepada keluarga Rasul, atau orang benci naudzubillah min dzalik bahkan kepada Rasulullah, berarti itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kategori Ahlussunnah wal Jamaah apa? Cinta Rasul, mengikuti aturan Rasul, keluarga Rasul, sahabat Rasul, para awliya dan para ulama. Dia lebih menjunjung tinggi wibawa muslim. Jadi kalau misalnya ada akidah yang menjelek-jelekan sahabat Rasulullah, nah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah mutlak.
menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mutlak bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau ada akidah yang menjelek-jelekan keluarga Rasulullah atau menjelek-jelekan para aulia atau para ulama, mutlak itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tadi itu kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana telah disebut tadi. Bisa dipahami jamaah? Itu. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu dia. Akidah yang cinta Allah, Rasulullah, keluarga dan sahabat, para awliya, para ulama. Enggak boleh kita benci ulama, satu suka, satu benci, satu suka, satu benci. Karena kita dalam pemahaman Al-Quran kepada seluruh para nabi dan rasul semuanya sama. Kita enggak boleh membeda-bedakan antara para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak pernah membeda-bedakan mana keluarga, mana sahabat, semuanya sama. Mana keluarga, mana sahabat, mana keluarga, mana sahabat, semuanya sama. Semuanya berada di bawah kekuatan baginda Rasul Muhammad. Gitu. Makanya mereka ketika bersalat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bukan wa ala alihi saja, campuran wa ala alihi wa sahbihi. Karena baginda Rasulullah selalu dengan keluarga dan sahabat gitu. Jadi itulah yang disebut dengan salawat kamilah, salawat yang sempurna. Salat yang sempurna di mana dzikra fihi Nabi, disebut Nabi, wa aluhu, keluarganya, wa ashabuh, dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu kan. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dalil. Wa sahbihi itu qiyas. Disebut wa sahbihi qiyas. Gitu. Karena kita ambil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam madzhab Imam Syafi'i, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Gitu. Jadi kita juga harus tahu dan bagaimana caranya kita bersalawat. Kemudian juga kita tahu akidah yang kita miliki. Dan seluruh imam mazhab yang ada, Imam Abu Hanifahnya kah, Imam Malik bin Anasnya kah, Imam Muhammad bin Idrisnya kah, atau Imam Ahmad bin Hanbalnya kah, itu semuanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya. Semua sanad itu kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sanad keagamaan. Dikatakan oleh Habib Umar, semua sanad keagamaan itu pasti kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Makanya banyak orang zaman sekarang menyatakan ngaji nggak perlu sanad. Karena mereka nggak punya sanad kepada mereka. Sanadnya akhirnya kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Imam Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Imam Syafi'inya lagi, atau Imam Abu Hanifahnya, atau Imam Malik, atau Imam Ahmad bin Hanbal, atau Imam Al-Ghazali, gitu. Al-Imam Al-Junaid, gitu. Kembali kepada Imam Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi. Kembali kepada mereka semuanya. Mereka enggak mau tuh kembali kepada imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Maunya kembali kepada mereka, udah pemahaman mereka. Enggak bakal sampai. Karena keilmuan semuanya berada di dalam sumber kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak bisa. Gitu. Kalau misalnya kita lihat seluruh keilmuan yang ada, semua keilmuan yang ada di atas dunia ini semuanya kembali kepada mereka. Imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Andai kan ada sanad yang tidak kembali kepada mereka, rasa-rasanya dikatakan oleh Habib Umar enggak ada. Dan tidak pernah ada sanad yang kemudian keluar dari sanadnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada. Misalnya ini ada orang mau menerobos ngambil sanad, tapi enggak sanad mereka sebagaimana telah tadi disebut. Sebagaimana telah tadi saya sebut, lain dari sanad-sanad mereka enggak ada. Itu saking artinya apa? Saking akidah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menguasai seluruh keilmuan. Dan mereka lah bobot kekuatan keilmuan. Dan mereka juga yang memberikan pengaruh dalam dunia Islam. Di Indonesia paling mudah Wali Songo. Tanpa adanya Wali Songo kita nggak tahu, mungkin di Indonesia masih dalam keadaan animisme atau dinamisme. Atau mereka pada menyembah yang disebut dengan makhluk, naudzubillah min dzalik, pohon dan sebagainya.
Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Dan mereka para wali songo itu semuanya berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Kita berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi siapapun yang mempunyai sanad berarti dia mempunyai kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, menurut mazhab Imam Ahlussunnah wal Jamaah, annal mayyita yasma'u wa yahussu wa yash'ur, bahwa orang yang meninggal dunia bisa mendengar, merasa, yasma' mendengar, ya, wa yahussu dia ada daya rasa, wa yash'ur dia merasakan pahit getir, atau dia merasakan bahagia atau tidak. Didoakan, dia bahagia. Kalau misalnya ada anak keturunannya melakukan keburukan, dia bakal merasakan tersiksa. Tuh, mayit merasakan seperti itu. Ya Allah, artinya ruh merasakan seperti itu. Wa annahu yantafi'u bil khairi wa yafrahu, bahwasanya jenazah itu bisa mendapatkan manfaat kebaikan dan bergembira. Siapa bilang tahlilan itu tidak memberikan manfaat? Kan ada orang mengatakan, udahlah, orang udah meninggal dunia pakai ditahlilin, pakai dibacain Al-Quran, pakai dibacain Yasin. Gitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ingat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hal-hal seperti itu memberikan pengaruh kepada sang mayit. Sang mayit, silakan mereka mau berbicara tentang akidah mereka, silakan. Tapi jawaban yang kita miliki adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa berbagai macam bentuk kebaikan itu kembali kepada sang mayit. Tahlilan bentuk kebaikan enggak jamaah? Jamaah, tahlilan. Ada malam pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dulu udah bagus banget. Ada orang meninggal dunia sampai malam ke-7. Kayak sedikit 40 malam. Sekarang malam ketiga doang. 1, 2, dan 3. Saking tuh goyahnya dia punya akidah, suka bentrok dia dengan kekuatan yang ada. Akhirnya udah dah, 3 malam aja dah. Capek. Sama aja. Yang maksiat, kebaikan yang kebaikan. Beda. Siapa yang bilang? Semakin banyaknya ibadah, semakin banyaknya pahala, semakin banyak datang pahalanya. Siapa bilang berbeda? Siapa bilang sama? Orang yang ditahlilin dengan orang yang tidak ditahlilin berbeda. Orang yang didoakan dengan orang yang tidak didoakan berbeda. Ini kita lagi ngaji. Kita lagi ngaji. Tolong pemahaman kita konsen. Bukan di pasar, bukan di jalanan, bukan di rumah, tapi di masjid, di pengajian kita. Coba konsen. Segala macam bentuk orang yang sudah meninggal dunia, mayit itu bisa bermanfaat dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sedekah, apapun bentuk ibadah yang dilakukan, niatnya membuat sang mayit, hasil semuanya. Dulu lagi ya, banyak tuh sedekahan, tahlilan bukan hanya di rumah saja. Udah barang tentu di rumah malam sampai malam ke-40 kalau dia kaya. Itu sebelum tuh dipecah warisan. Di kuburan juga tuh banyak. Di kuburan ada orang baca khatam Quran pagi, siang, sore, malam, dan itu bermanfaat semua jemaah sekalian. Sekarang kan apalagi orang kaya udahlah gitu, malam ketiga aja. Bahkan terkadang astagfirullah, kaya sih kaya, masya Allah, yang dikeluarkan cuma sekedar keripik singkong, paling gede roti bakar. Betul, sedekah nggak mengharapkan itu semuanya, tapi kewajiban, tapi penghormatan orang-orang kaya, dan makanan itu diantara bentuk amal ibadah yang diberikan kepada orang yang datang. Apalagi dia kaya, tadi saya bilang dia kaya nih, kaya, keluarganya kaya, atau sang jenazah, sang mayit ini kaya. Sebelum justru diberikan warisan, untuk itu dulu doa. Masya Allah, duitnya miliaran, anaknya yang satu udah melirik kontrakan, yang satu lagi ngelirik tanah yang ada di Cibinong, yang ada di Ciwidey, yang ada di Cipulir, yang ada di Cidodol, yang ada di Cilembu, Cici, semuanya. Waduh. Setinggi-tingginya itu dodol lipet, bukan dodol Betawi.
gitu, dodol lipet yang murah gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan terkadang orang baru mau pulang baru dikeluarin air mineral. Beda dengan orang-orang miskin, baru orang datang udah disiapin teh. Orang datang disiapin makan dan minum. Ini kan ibadah. Orang yang tahlilan nggak ngarepin makan dan minum, tapi kewajiban orang yang mengadakan ngundang kan dia, ngundang. Dan ini amal ibadah namanya. Walaupun ini tidak wajib. Ketika memberikan makanan ibadah nggak namanya. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksa. Nggak mampu jangan dipaksa. Tapi kalau mampu namanya sedekah, bagus ya. Orang bersedekah bagus gak? Sangat-sangat bagus gitu. Nah, kajian seperti ini kita lagi ngaji nih, adzan kah atau tidak adzan, ini udah ada kajiannya, banyak jamaah sekalian sudah ada dalam kajiannya. Mungkin jamaah yang baru pada ngaji mungkin terbersit dalam hati, loh gila adzan kok nggak adzan, kan ngaji, gimana sih nggak menjalankan syariatul Islam. Itu udah dibahas di beberapa tahun yang lalu, makanya ngaji dari dulu. Kalau ngaji dari dulu udah ketahuan, itu dari dulu udah kita bahas seperti itu. Kadang ketika lagi ngaji seperti ini terdengar suara adzan, ada sebagian orang, waduh, kan ngaji kitab, kok nggak adzan? Nah itu dia. Itulah di antara bentuk buruk sangkanya seorang murid kepada sang guru. Makanya kalau misalnya kita udah berguru, percaya totalitas kepada sang guru. Nggak ada kita menurut pendapat kita, siapapun kita, gitu, kita murid, gitu. Karena udah dibahas panjang lebar. Apalagi sebagian jamaah kalau udah kalau udah azan, padahal masih punya wudhu, dia wudhu lagi. Padahal ngaji lebih istimewa daripada tajdidul wudhu. Untuk belum lagi keluar dan sebagainya. Wa annahu yantafi'u bil khairi wa yafrah, bahwasanya jenazah tersebut mendapatkan manfaat dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Kebaikan dari orang-orang yang masih hidup, keluarga-keluarganya, undang orang, tahlilan, zikiran, makan, minum, sedekah, ini dan itu bermanfaat. Dan merasakan manfaat besar, wa yafrah, dan bahagia. Wa yata'adza bisyarri wa yahzan, dan orang yang meninggal dunia itu merasa tersakiti dengan berbagai macam bentuk keburukan dan duka. Alhamdulillah min dzalik, ada orang meninggal dunia main gaplek. Ada orang tahlilan diserobot, bid'ah. Ada orang baca Quran diserobot, dibilang bid'ah. Di depan pada ngobrol. Apakah itu bukan perkara bid'ah? Mana yang bid'ah, ngobrol atau baca Quran? Sebentar baca Quran itu perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Warattilil Qur'ana tartila, Allah yang berfirman. Ini ngobrol di depan, ngobrol sana dan sini. Mana yang bid'ah? Jamaah sekalian, baca Quran atau ngobrol? Naudzubillah, cuma naudzubillah. Lebih bid'ah lagi ma'asyiat. Ada sebagian nunggu jenazah main catur. Ini merusak jenazah. Jenazah merasa tersakiti jamaah. Kok main catur? Udah gitu terkadang ada orang main judi di situ. Ngapain nunggu jenazah? Astagfirullahaladzim, nunggu jenazah main judi. Gitu. Mendingan tidur bareng sama jenazah. Udah jenazah meninggal, ente tidur di sampingnya daripada ente nungguin jenazah kemudian ente main catur atau apalagi judi. Naudzubillah. Jenazah tersakiti itu. Tersakiti. Wa yahzan, dan berduka melihat keluarga-keluarganya nggak benar, gitu, dalam warisan nggak benar, gara-gara warisan bentrak sana bentrok sini. Yang satu nggak sholat berjamaah, yang nggak sholat berjamaah aja tuh jenazah nangis. Ada jenazah bapaknya baru meninggal atau ibunya baru meninggal, anaknya sholat sih sholat tapi nggak ngaji, nangis. Bagaimana mau terjadi sholat yang benar? Bagaimana menjadi anak soleh kalau dia nggak ngaji?
Sholat rajin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan setiap waktu dia bersihin masjid. Tapi ngaji yang enggak, sama aja bohong. Dan enggak ada manfaatnya. Sungguh tidak ada manfaatnya. Karena kekuatan ibadah itu dengan ilmu. Tidak bakal terjadi orang melakukan ibadah tanpa ilmu. Dan ilmunya itu, ibadahnya itu mardudah. La tuqbalu, enggak bakal diterima. Mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak orang yang sholat, tapi tanpa disertai dengan ilmu sholat, ilmu ngaji, nggak diterima. Ini orang sholat, bagaimana orang tidak sholat, apalagi nggak diterima. Orang yang sholat aja nggak ngaji nih, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diterima. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau dia tidak sholat, nggak ada waktu untuk diterima. Itu jenazah, itu orang yang meninggal dunia terasa. Ya Allah, anak saya sholat subuhnya ketelatan lagi. Ya Allah, anak saya nggak ngaji lagi. Kalau mau kerja sih rajin, doyan bahkan. Ya kalau mau kerja doyan, mau nyari duit doyan. Tapi kalau ngaji males. Itu orang yang meninggal dunia terasa. Astagfirullah. Apes banget saya punya anak model kayak gini. Apes banget saya punya keluarga model seperti ini. Tapi kalau lagi rapat warisan, orang yang sakit jadi sehat. Rapat warisan. Tapi kalau diundang pengajian, yang sehat jadi sakit. La haula wala quwata illa billahil azim. Walidha nada wa hadza binisbati likulli insanin, dan ini semuanya berlaku buat setiap manusia. Semua jenazah manusia kalau diberikan kebaikan bermanfaat, kalau diberikan keburukan itu tersakiti semuanya. Walidha nada sallallahu alaihi wasallam ahlal ghalibi min kufari Quraisyin yauma Badrin. Oleh karena itu baginda Rasulullah pernah menyeru orang-orang yang berada yang sudah meninggal dunia dari orang-orang kafir Quraisy di hari Badar. Ini di hari Badar, di perang Badar Rasulullah memanggil orang-orang yang kafir Quraisy. Padahal tuh kafir Quraisy itu udah pada meninggal, udah pada mati. Ya Utbah, ya Syaibah, ya Rabi'ah, Utbah, Syaibah, Rabi'ah, dipanggil oleh Rasulullah. Udah mati dipanggil sama Rasulullah. Fagila lalu kemudian pernah ditanya, kaifa tunadi muwaqad jayafu? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau memanggil mereka, kan mereka udah mati. Mereka udah jadi bangke, terlihat kata-katanya bangke. Kenapa? Karena mereka kafir. Mana muslim disebut dengan bangke? Enggak. Kalau misalnya disebut muslim, mereka udah meninggal dunia ya Rasulullah. Tapi ini khitabnya kepada orang kafir. Mereka udah jadi bangke ya Rasulullah. Kenapa engkau panggil mereka? Fagala, Rasulullah menjawab, ma'antum yasma'. Kalian nggak dengar sebagaimana aku dengar minhum dari mereka. Kalian nggak dengar sebagaimana aku dengar. Aku dengar. Berarti ketika baginda Rasulullah dengar, orang yang sudah mati atau orang sudah meninggal dunia, andaikan di situ ada satu keilmuan, ada daya rasa tersendiri, bisa gak hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia? Ada gak hubungannya? Ada. Ini baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah masih hidup. Beliau panggil kepada orang-orang udah mati. Dipanggil langsung oleh baginda Rasulullah. Lakinnahum la yastati'un al-jawab, tapi mereka enggak mampu menjawab. Mereka dengar tapi enggak mampu menjawab. Tuh orang-orang kafir, mereka dengar enggak mampu menjawab. Tapi kalau misalnya ada orang muslim meninggal dunia, bisa dengar, bisa jawab. Seperti Sayyidina Ja'far At-Tayyar di perang Mu'tah di Yordan. Ya, di Yordan. Itu perang besar, Masya Allah, di Yordan. Sampai Zaid bin Haritha, kemudian di antaranya juga Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ini dia. Meninggal dunia, ketika Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal, baginda Rasulullah lagi mengadakan pengajian di Madinah. Sisa sahabat yang tidak ikut perang, ikut ngaji dengan Rasulullah di kota Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu, ruhnya dari Yordan ke Al-Madinah, mempunyai dua sayap, Dzul Janahain. Makanya Sayyidina Ja'far disebut Dzul Janahain, yang mempunyai dua sayap. Mengucap salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Dijawab oleh baginda Rasulullah alaihissalam, ya Ja'far. Alaihissalam, ya Ja'far. Ja'far At-Tayyar ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ja'far At-Tayyar. Gitu. Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Persis dengan muka Rasulullah Muhammad. Ini Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Jadi orang kafir bisa dengar suara orang yang masih hidup tapi nggak bisa jawab. Tapi orang Muslim itu bisa dengar dan bisa jawab kalau dia mempunyai kekuatan roh. Di keluarga Rasulullah atau sahabat atau para aulia atau para ulama itu kan mempunyai kekuatan roh, itu bisa menjawab. Bahkan di sebagian orang tuh untuk mencoba keluarganya itu min ahlil jannah atau ahlun nar, kalau lagi tawaf di Ka'bah itu di sisi Ka'bah di arah Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan Zam-Zam, itu kan antara Hajar Aswad dengan Zam-Zam ada air sumur Zam-Zam. Panggil itu nama keluarga kita. Kalau nggak kedengaran khawatir di ahlun nar. Tapi kalau kedengaran mudah-mudahan itu adalah ahlul jannah. Itu banyak tuh ulama-ulama kita nyoba di situ. Ahmed, yuk, alhamdulillah. Ali, dengar, ya, masya Allah, kedengaran dengan suara aslinya, itu sebagaimana masa hidupnya. Ada yang terkadang kalau itu dia Betawi dipanggil, Mat, kata tapi girang juga, kenapa kedengaran di sisi Ka'bah. Bukan masalah oyenya ini, ahlul jannahnya ini, masya Allah. Itu, masya Allah. Banyak dicoba di situ. Karena arwah al-Muqaddasah itu arwah-arwah suci antara Hajar Aswad dengan sumur Zam-Zam. Itu arwah suci. Kalau arwah-arwah yang enggak benar itu ada di sisi belakang Nabi Allah Hud alaihi salatu di Hadramaut. Itu ada satu tempat di mana tempat tersebut terkhususkan untuk ruh-ruh orang kafir. Itu ada di Hadramaut di belakang arah Syi'ib Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Gersang, nggak ada sumber kehidupan. Berapa banyak, sudah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun itu para pencari fakta. Terkadang ada sebagian mereka orang-orang barat masuk nggak keluar lagi udah disertakan dengan alat yang cukup panjangnya luar biasa. Masuk ke gua tersebut nggak keluar lagi, masuk ke gua tersebut nggak keluar lagi. Allahu Akbar. Itu disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berawal, kiamat pun berawal dari Yaman. Gitu. Jadi memang Yaman itu tempat roh-roh suci, tempat juga roh-roh jahat juga. Gitu. Di zaman Nabi ketika terlahirnya Nabi SAW itu ada orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Abraham namanya. Itu dari Yaman juga. Ya, itu juga dari Yaman. Itu akhirnya Abraham dan pasukannya, pasukan bergajahnya itu membuat Ka'bah palsu di Son'a, Yaman. Kalau saya lihat itu di Son'a, Yaman itu sekarang udah menjadi tempat sampah. Bangunannya kayak Ka'bah, puing-puingan, tapi tidak berbentuk Ka'bah secara berdiri, sudah menjadi puing, sampah, udah jadi sampah. Jadi Yaman itu negerinya para nabi dan rasul, di situnya juga negerinya Abraha. Gitu. Jadi Islam banyak berdatangan dari Yaman, juga Islam banyak dihancurkan oleh orang Yaman juga. Gitu. Jadi ada nilai plus, ada nilai negatifnya. Kita ambil yang positifnya. Dengan banyaknya mereka para ulama-ulama dunia
yang berdakwah yang kebanyakan datang dari Yaman, Hadramaut wabil khususnya, yang terlebih dari Tarim, Hadramaut. Fa idza kana hadza 'aman likulli insanin, kalau ini adalah umum buat setiap manusia. Artinya setiap manusia, orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Semua manusia. Kalau semua manusia bisa mendengar, dari mana sabdanya? Dari sabda Rasulullah, ini dia sabdanya. Apalagi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad. Mustahil nggak kalau baginda Rasulullah nggak mendengar? Mustahil. Tadi disebut orang kafir aja, nih yang disebut oleh Rasulullah, orang kafir yang dipanggil. Orang kafir dengar. Bagaimana Muslim? Dan bagaimana ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan para nabi dan rasul. Mana mungkin Nabi Muhammad tidak dengar? Mana mungkin Nabi Muhammad tidak merasa? Jadi dimanapun ketika disebut nama Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad digelar seperti majelis sekarang ini, Nabi tahu dan Nabi dengar. Jangan dipikir bahwa Nabi SAW tidak tahu, gitu. Jadi akidah umat Islam zaman sekarang sangat banyak merosot. Mana mungkin. Mereka cuma ngambil akal yang rusak yang mereka ambil, tidak dengan akal yang sehat. Dengerin dulu. Itu manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Coba kita ambil batu yang sudah asalnya dari tanah, yang sudah menjadi batu, membatu. Kemudian kita timpuk orang, sakit gak? Kan kita terbuat dari tanah. Harusnya gak sakit dong. Mereka tuh orang-orang di belakang kita, orang-orang sebelah kita, mereka menanyakan, iblis itu kan terbuat dari api. Enak dong berfoya-foya tuh iblis di api neraka. Api ketemu api. Nah, ente dari tanah, anak timpuk ente. Ya, nggak usah pakai tanah yang udah menjadi batu, bata aja. Kira-kira bagaimana menurut orang Tanabang atau orang mana saja? Sakit gak? Sakit dan berdarah, luka dan sebagainya. Tanah ketemu tanah, sama batu ketemu batu, api pun bertemu dengan batu pun, api bertemu dengan api pun sakit. Gitu. Waguduhan nas wal hijarah, yang barang tambangnya api neraka, manusia dan batu, barang tambangnya apa? Api neraka. Ya nas, gu anfusakum wa ahlikum nara. Waguduhan nas wal hijarah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini untuk setiap manusia berlaku, bahwa orang udah meninggal dunia dipanggil oleh orang yang masih hidup mendengar. Cuma permasalahan dia bisa jawab atau tidak. Tadi saya katakan orang mempunyai derajat tinggi bisa menjawab. Orang kafir tidak bakal bisa menjawab. Dalilnya dari mana? Dari ini dia, dari Rasulullah. Fakaifa bi afdalil bashari, bagaimana dengan seafdal-afdalnya manusia? Manusia yang paling istimewa yaitu Nabi besar Muhammad. Mustahil kalau Nabi Muhammad enggak dengar. Wa akramihim, semulia-mulianya manusia, wa jallihim, dan sehebat-hebatnya manusia. Yang andaikan tanpa manusia tersebut, yaitu tanpa baginda Rasulullah, Allah enggak bakal ciptakan alam ini. Kok enggak dengar? Aneh-aneh aja. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan Nabi Muhammad udah meninggal dunia, enggak dengar salawatan umatnya, enggak dengar umatnya melakukan ini dan itu, huru-hara umatnya melakukan ini dan itu, enggak dengar. Dari mana dalilnya ngomong seperti itu? Sementara Rasulullah sudah bersabda. La syakka, melihat ini jawaban yang sangat jelas dari Sayyid Muhammad. La syakka annahu akmalu ihsasan. Tidak ada ragu lagi bahwa Nabi besar Muhammad itu sempurnanya daya rasa yang ada. Orang merasakan daya rasa tinggi, itu baginda Rasul Muhammad. Wa tamu idrakan, dan sesempurnanya mampu untuk menjumpai keadaan yang ada. Wa agwasyuran, dan orang yang mempunyai daya rasa yang sangat kuat, sangat tinggi. Ala annahu qad jaa tasrihu fil ahaditsil katsirati, bahwa datang dalam hadis yang jelas, yang sangat banyak,
banyak. Kalau banyak berarti bukan dua, lebih dari dua, namanya banyak. Tiga dan seterusnya. Bi'annahu yasma'ul kalama yuruddu salama, bahwa baginda Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia mendengar ucapan dan menjawab salam. Makanya kita dianjurkan banyak salawat. Rasulullah dengar dan Rasulullah jawab. Yang paling gampang ketika kita sholat, Assalamualaikum, salam sejahtera buat engkau. Engkau kalau kita belajar bahasa Indonesia ada di hadapan kita atau orang ketiga? Di hadapan kita, Assalamualaikum engkau. Sini engkau, sini engkau. Sini. Itu artinya kan engkau. Kalau sini dia enggak ada di hadapan kita. Mana dia, mana dia? Dia dengan engkau sama atau beda? Engkau di hadapan saya, di hadapan saya engkau. Jamaknya berarti antum semuanya. Satu engkau, dua antuma, banyak antum. Ini engkau semuanya. Tapi kalau huwa kan dia. Yang kita bicarakan orang lain namanya, orang ketiga. Itu kita baca dalam Assalamualaikum. Andaikan kita sholat enggak membaca Assalamualaikum, enggak sah sholat kita. Kita sholat enggak baca nih Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, enggak sah sholat kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat engkau. Coba belajar dong bahasa. Jangan maunya menurut akal-akalan saja, akal pikiran yang rusak yang dia pakai. Baca di sini dalil Assalamualaikum, salam sejahtera buat engkau ya Rasulullah. Ini udah salam sejahtera buat kita kaum muslimin diambil oleh orang-orang kafir. Terkadang orang kafir menyatakan salam sejahtera, padahal itu punya kita. Assalamualaikum, salam keagungan buat engkau. Assalamualaikum kepada engkau. Berarti kalau disebut engkau, jawab. Nabi SAW cuma kita karena kebanyakan maksiat nggak mampu jawab. Hijab antara kita dengan Rasul, banyakkan dosa tuh kita. Al-Imam Ali bin Alwi Khalid itu setiap beliau sholat, kalau beliau ngimamin sholat itu di masjidnya, di akhir rakaat beliau membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam ya Syekh. Masya Allah. Waalaikumsalam ya Syekh. Bukan beliau doang yang dengar. Saat pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengar semuanya. Akhirnya tuh Ali Hadramaut di masa Al-Imam Alwi bin Ali bin Alwi Al-Ghasam itu semuanya sholat di masjid beliau untuk mendengar jawaban Rasulullah. Zuhur begitu, asar, maghrib begitu, isya, subuh begitu, Masya Allah. Saking derajatnya tinggi di sisi Allah. Kita juga bisa, andaikan itu adalah zaman kita paksa-paksa untuk dengar suara Rasulullah, betul gak? Ada masalah kita tinggal di Jakarta, di mana nih suara yang langsung terdengar suara jawaban Rasulullah? Misalnya Jawa Timur nggak ada masalah, pindah kita anak istri keluarga kita semuanya ke Jawa Timur. Demi untuk apa? Mendengarkan jawaban Rasulullah. Kalau kita punya iman ya, kita punya ada rasa cinta membara kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma permasalahan cinta atau tidak? Permasalahannya kita nggak mampu mendengar suaranya Rasulullah, ya udah suara para ulama. Pengajian kita dengerin nih, kita buka telinga kita, nggak mampu dengar suara Rasulullah, dengar suara mereka para ulama. Gitu. Keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, mahabbatuhum dini, cinta kepada mereka, dikatakan oleh Imam Syafi'i, dini adalah agamaku. Mahabbatuhum dini, wa urwatul wusga. Demikian Imam Syafi'i mengatakan. Wa tu'radu 'alaihi a'mal ummati, dan diangkat amal ibadah umat Rasulullah ketika beliau melihat ada amal ibadah umat yang menggembirakan, beliau memuji alhamdulillah. Beliau ngelihat setiap harinya
Tapi kalau misalnya ada salah satu amal umat nih, ada salah satu umat Rasulullah main HP melulu, main bola melulu, terus ngobrol mulu yang nggak ada manfaatnya, Rasulullah nangis tuh. Dan Rasulullah bukannya sekedar nangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal udah 1400 tahun yang lalu. Demikian dukanya Rasulullah kepada kita umatnya. Emang kita mau membuat baginda Rasulullah kemudian duka lagi gara-gara kita malas ngaji. Pengajian seminggu cuma sekali doang gitu. Antara maghrib dan isya nggak lama-lama banget. Tetap juga nggak mau datang juga, terus mau didatengin siapa? Gitu. Apakah kalau udah kedatangan malaikat Israel baru kita datang? Wa annahu yastaghfiru li sayyi'atihim, baginda Rasulullah minta ampun kalau melihat amal ibadah umatnya itu buruk, minta ampun untuk keburukan mereka. Itu baginda Rasulullah. Mana ada umat, mana ada pemimpin yang model seperti Rasulullah. Bahkan kalau misalnya orang mau jadi pemimpin, ketua RT, kalau kita mau belajar tentang kitab Ta'limul Muta'allim, dia jadi ketua RT wajib dalam satu RT diajak ngaji. Dia jadi ketua RW wajib dalam satu RW diajak ngaji. Jadi lurah, camat, kalau dia jadi presiden, semua satu negara disuruh ngaji. Jangan doang jadi presiden. Jangan maunya doang dia jadi ketua RT. Jangan maunya doang dia jadi ketua masjid. Gitu, enggak menghormati, enggak mengagungkan masjid, dosa nanti, enggak jadi amanah. Ya, ketua masjid, ketua RT, ketua RW, harusnya dia yang pertama kali kalau perlu tuh ketua RT, ketua RW yang sebagai nyiapin orang mau minum pengajian, nyiapin teh tawar, nyiapin kopi, seharusnya ketua RT dan ketua RW. Seharusnya, kenapa? Dia bertanggung jawab untuk itu semuanya. Jangan mau jadi pemimpin kemudian malah menjauh dari syariatul Islam. Jadi kewajiban sebagai seorang pemimpin bagaimana an ya'murahum, mengajarkan syariat Islam. Harus kita paham juga jamaah. Apalagi kalau misalnya dia sebagai ketua masjid, tanggung jawab zahir dan batin. Gitu. Jangan malah jadi ketua masjid kemudian lemah, dosa besar. Iya, dosa besar. Ini yang jadi kewajiban kita untuk memeriahkan masjid dengan majelis dan sholat berjamaah. Kalau untuk cuma sekedar ngebersihin got itu semuanya, kita suruh orang ngasih duit 100-200 ribu, bersih masjid bersalat. Betul nggak? Tanpa kita kentong, tong, itu kita bayar 1, 2, 3 orang, bersih. Tapi orang ngaji seperti ini nggak bisa. Kecuali harus kita sentuh hatinya satu persatu. Gitu. Bukan kewajiban masjid untuk kemudian setiap hari Minggu kemudian kentang, itu bisa kita bayar. Tapi kewajiban pengurus masjid bagaimana berkumpul untuk mengkaji dalam syariatul Islam. Enggak mampu, keluar. Enggak mampu, dia sebagai itu semuanya keluar. Gitu. Jangan sampai dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikeluarkan oleh Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa yahmadullah ala hasanatihim, dan Rasulullah kalau melihat ada amal ibadah umatnya baik, memuji kepada Allah dengan kebaikan mereka. Alhamdulillah. Itu Rasulullah ucap alhamdulillah. Tapi kalau ini umat satu ngajinya males, bandelnya luar biasa. Ini ngaji lagi males, sholatnya telat, kata-katanya udah kotor semuanya. Rasulullah nangis jemaah sekalian. Rasulullah nangis jemaah. Sebegitu tingginya derajat baginda Rasulullah di sisi Allah, nangis gara-gara amal ibadah satu dari umatnya. Fulan. Satu di antara kita Rasulullah nangis. Walaupun ini udah 1 miliar, 5 miliar orang pada sholat, tapi satu aja nggak sholat, Rasulullah nangis. Bagaimana di zaman sekarang ini dia nggak sholat juga, nggak ngaji juga, duka. Lebih daripada dukanya dunia, lebih daripada duka korupsi, lebih besar nih. Kita bicara masalah korupsi, orang nggak sholat, bahkan keluarga kita nggak sholat, kita diam aja. Dan kemudian kita bicara masalah korupsi, MBG, gitu. MBG, ente nggak sholat, nggak apa, ngomong-ngomong MBG,
ngaji juga ente malas-malas gitu. Maling, teriak maling. Maling, ada gak mengatakan maling kemudian diri sendiri? Enggak. Maling yang ratusan miliar mengatakan maling kepada maling ayam. Bisa jadi gitu kita. Ya, ngajinya males, salatnya males, ada MBG, seakan kita adalah pahlawan. Ada orang yang berbuat korup, kemudian kita ngomong, seakan kita adalah pahlawan. Pahlawan kesiangan. Waqimatul insani fil haqiqati innama hiya bimiqdari syu'urihi wa ihsasihi. Kekuatan manusia secara hakikat itu adalah kekuatan daya rasanya wa idrakihi, dan daya kekuatannya adalah bihayati, bukan karena hidupnya. Semakin rohnya itu kuat, semakin rohnya itu bercahaya. Roh itu bercahaya kalau dekat dengan cahaya. Siapa cahaya? Rasulullah Muhammad, nurun. Nurun ala nur, dia adalah baginda Rasulullah, cahaya di atas cahaya. Semakin umatnya dekat dengan cahaya, bercahaya dia. Kalau kita dekat dengan Nabi besar Muhammad, bercahaya kita. Asalnya kita gelap, lebih gelap daripada batu yang sangat hitam. Lebih gelap, tapi karena kita dekat dengan cahaya, terpantulkan dengan cahaya, menawar, akhirnya bercahaya. Karena keberkahan dari sang cahaya. Sang cahaya baginda Rasul, ya nur. Makanya ada surah An-Nur. Siapa? Baginda Rasul Muhammad. Ada surah Muhammad, yaitu Nabi besar Muhammad. Surah Yasin, yaitu Nabi Muhammad. Surah Taha, yaitu Nabi Muhammad. Surah Al-Muddathir, yaitu Nabi Muhammad. Surah Al-Muzammil, Nabi Muhammad itu kembali. Itu nama lain dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika nara katsiran minal ahya'i qad haramahumullah ta'ala al-ihsasa wa syu'ural insani. Kita lihat banyak orang-orang yang masih hidup. Ini orang-orang yang masih hidup ini kita lihat mereka terharamkan oleh Allah mempunyai daya rasa manusia tersebut. Enggak ada daya rasanya. Orang masih hidup enggak merasakan nikmatnya hidup, enggak merasakan nikmatnya ngaji, enggak merasakan bahwa sebentar lagi kita mau berada di bulan Maulid. Kita anggap ini bulan biasa-biasa aja, enggak ada perasaan rindu kepada sang Rasul yang dilahirkan di bulan Maulid. Aneh. Umat Nabi besar Muhammad kok di bulan Safar kayaknya bagaimana gitu. Hawanya biasa-biasa saja. Hidup begini-begini amat ya, astagfirullah. Dia enggak merasakan daya rasa. Bentar lagi di bulan Maulid harusnya dia cahayanya bertambah, salawatnya dia bertambah, amal ibadahnya bertambah, rasa bergembiranya bertambah. Kenapa? Bulannya Rasul Muhammad. Aneh-aneh banget gitu. Hidup tapi seakan mati kalau begini jadinya. Banyak di sebagian kaum muslimin hidupnya mati. Dia nggak merasakan betul-betul. Hidup hampa. Seakan hidup adalah dunia nyari duit, kawin, punya anak, nyari duit, kawin, punya anak, nyari duit, kawin sama anak, kawin, kemudian punya anak, dan berikut. Populasi, kekuatan hidupnya, perkembangan hidupnya seperti itu. Dia nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia merasakan keagungan? Di hidupnya adalah mati, bagaimana matinya mereka? Hidupnya adalah mati. Na'udzubillah. Semakin orang jauh dari Allah, semakin gersang hatinya. Semakin orang jauh dari Allah, semakin orang jauh dari Rasul, semakin orang jauh dari ilmunya Allah, semakin gersang. Jauh dari disiplin keilmuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka para ulama. Ini banyak. Ma baladati tab'i, udah gitu baladati tab'i wangkang. Tahu wangkang? Wangkang ini udah bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti sekolah lagi. Hah? Tekak tuh sama wangkang, nggak ngerti wangkang, sekolah lagi kelas SD. Wangkang, tekak. Pokoknya ini agama, bukan masalah pokoknya. Ada ulama yang mengatur ini, pokoknya enggak pakai pokoknya, kita ikut ulama. Ya, udah bodoh, wangkang, cukang, atot, naudzubillah min dzalik. Wagila tidak, enggak punya daya rasa.
Bagaimana mungkin dia mempunyai daya rasa manisnya iman, ketot, wangkeng. Maunya dia aja udah. Entar dulu, orang lagi pada di sini. Ente jangan sholat dulu. Enggak, pokoknya ini sholat biar awal waktu. Dia nggak tahu awal waktu itu dari mana ke mana, dari jam berapa sampai jam berapa. Ketot dia. Orang lagi ngaji tetap di sholat juga. Wangkeng itu namanya, anak wangkeng yang tanpa ada keilmuan yang dimiliki. Karena orang banyak yang model kayak begitu. Menurut dia adalah ilmu, tapi rupa-rupanya itu malah merusak ilmu. Kelihatannya kan ayo sholat dan sholat. Awal waktu sholat di waktu Isya ada waktu-waktu tertentu. Nah dari itu mereka para ulama soleh sudah sangat mengetahui tentang kajian-kajian kapan sholat, kapan berhenti ngaji. Gitu. Kapan berhenti ngaji, kemudian kapan juga waktunya sholat. Mereka tahu. Gitu. Kalau misalnya kita menggurui mereka para ulama, seakan-akan kita ngasih air ke lautan. Mubadir. Capek kita ngasih air ke lautan. Faula la yuntafa bihim, enggak ada manfaatnya mereka. Bodoh, cukang, wangkang. Balhum fi sufufil amwat, mereka berada di dalam barisan orang mati. Mereka hidup tapi mati. Enggak pada mau dekat dengan mereka para ulama. Hidupnya mereka adalah mati. Bagaimana matinya mereka? Hidupnya mereka adalah mati. Bagaikan hidupnya mereka adalah kuburan. Bagaimana ketika mereka sudah dikubur? Na'udzubillah min dzalik. Wa'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Rabu besok ya, akhir Safar. Ya, Rabu besok ya. Ya, Rabu besok akhir Safar. Setiap akhir Safar kita di Sul Majami mengadakan doa tolak bala, salat subuh berjamaah ya, hari Rabu ya. Hari Rabu besok subuh berada di Sul Majami. Mudah-mudahan kita bisa menolak bala-bala musibah-musibah yang Allah turunkan kepada umat ini, terjauhkan dari itu semua. Hadratin Nabi Al-Fatihah.